Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Oki Anggraini, mahasiswi PGMI IAIN Ambon semester 4. Teman-teman, di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang analisis konten capaian pembelajaran muatan bahasa Indonesia SD Kurikulum Merdeka. Pada analisis ini sendiri terdapat beberapa poin ya teman-teman, yang terdiri dari keterampilan, capaian pembelajaran, cakupan materi, jenis teks, jenjang kelas, dan kedalaman materi. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, kita masuk pada poin 1 ya. Tetapi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh atau mendalam, sebaiknya kita harus mengetahui capaian pembelajarannya dulu ya. Yang pertama ada keterampilan minimal. Pada keterampilan minimal, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media, audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Setelah mengetahui capaian pembelajarannya, sekarang kita masuk pada cakupan materi. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasi. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Baik, yang berikutnya adalah jenis teks. Jenis teks terdiri dari teks naratif lisan, informatif lisan, instruksional lisan, percakapan atau dialog. Teks naratif lisan, teks yang menceritakan suatu peristiwa secara lisan atau melalui media audio. Teks informatif lisan, teks yang memberikan informasi faktual dan sederhana melalui lisan. Instruksional lisan, teks berupa perintah atau arahan yang disampaikan secara lisan. Percakapan atau dialog, teks berupa komunikasi dua arah dalam bentuk lisan. Berikutnya jenjang kelas, yaitu kelas 3. Berikutnya adalah kedalaman materi. Pemahaman ide pokok, mengenali gagasan utama dalam teks lisan, menanggapi pertanyaan, memberikan jawaban yang tepat berdasarkan teks yang didengar. Baik, setelah membahas poin-poin pada keterampilan minimal, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu keterampilan membaca. 2. Keterampilan membaca. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasi. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Berikutnya adalah cakupan materi. Membaca lancar. Siswa diharapkan dapat membaca teks dengan lancar dan intonasi yang tepat, mengaitkan informasi, menghubungkan isi teks dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya jenis teks. Teks narasi sederhana, teks deskripsi, teks informasi, dan puisi anak. Jenjang kelas yaitu kelas 3. Selanjutnya kita masuk pada kedalaman materi.
menanggapi pertanyaan, memberikan jawaban yang berdasarkan teks yang dibaca, menyampaikan kembali, menceritakan ulang informasi dari teks dengan bahasa sendiri. Setelah mengetahui poin-poin pada keterampilan membaca, selanjutnya kita masuk pada keterampilan berbicara. 3. Keterampilan berbicara. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu merespons dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain, teman, guru, dan orang dewasa dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Selanjutnya, cakupan materi. Berbicara secara runtut dan jelas. Siswa mampu menyampaikan pendapat, ide, atau informasi dengan struktur yang logis dan mudah dipahami. Berikutnya yaitu jenis teks, cerita rakyat, fabel, dan dongeng untuk melatih kemampuan bercerita dan memahami struktur cerita. Selanjutnya yaitu jenjang kelas 3. Dan yang terakhir adalah kedalaman materi, menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas, mengungkapkan ide atau opini secara jelas dan sopan. Setelah mengetahui poin-poin pada keterampilan berbicara, selanjutnya kita masuk pada keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. 4. Keterampilan menulis. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar, cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis atau huruf, dan lain-lain. Di atas kertas dan atau melalui media digital, peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Selanjutnya cakupan materi, menulis kalimat dan paragraf sederhana. Siswa diajarkan untuk menyusun kalimat dengan struktur yang benar dan mengembangkan ide menjadi paragraf pendek. Lanjut, kita masuk pada jenis teks, cerita pendek, surat pribadi, deskripsi, dan pantun. Selanjutnya jenjang kelas, yaitu kelas 3. Kemudian poin terakhir yaitu kedalaman materi, penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar, memahami penggunaan huruf kapital, titik, koma, dan tanda baca lainnya dalam menulis.